Bab 9. Malam itu di rumah Tuan Morgan. Tampak Charles dan ayahnya sedang duduk bersama Ryan sambil berbincang-bincang. Mereka kini sedang membahas tentang kematian kakek Malik dan bagaimana dengan nasib Yo selanjutnya. Kasihan juga anak itu. Bagaimana nasibnya setelah ini? Kata kakak Ryan mengutarakan kekhawatirannya. Ayah, untuk apa ayah membuang waktu untuk memikirkan nasib anak hutan itu? Kata Charles tidak senang. Mengapa Charles? Bukankah kalian ini adalah sahabat dan satu sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah? Tanya kakak Ryan heran. Siapa bilang kami bersahabat? Aku tidak pernah menganggap anak hutan yang miskin itu sebagai sahabat. Bantah Charles. Apa kau yakin dia anak orang hutan? Charles. Tanya Ryan dengan senyum mengejek. Iyalah, aku kenal betul dengan Yo William itu. Dia tidak punya ayah dan ibu. Dia hanya punya kakek Malik. Itu pun sudah meninggal. Kau tahu apa nama belakang Yo itu? Tanya Ryan masih dengan senyum main-main. William kan nama belakang Yo ini. Maksudmu Ryan? Tanya ayah Charles mulai bisa menebak kemana arah pertanyaan Ryan tadi. Benar Kak, Yo itu adalah tuan muda kita. Dia sengaja diasingkan di sini untuk berguru dengan mendiang kakek Malik. Awalnya rencananya dia akan dikembalikan setelah berumur 17 tahun. Namun takdir berkata lain. Jawab Ryan yang membuat kedua anak dan ayah itu melongo seperti orang tolol. Sementara itu Tuan Morgan yang sedikit mendengar pembicaraan mereka menjadi penasaran dan ikut nimbrung. Apa benar yang kau katakan itu Ryan? Tanya Tuan Morgan. Benar ayah. Aku telah hidup di lingkungan Jerry ini selama puluhan tahun. Aku tahu semuanya. Bahkan ketika Yo ini diasuh oleh kakek Malik. Aku menyaksikan langsung. Saat itu usia Yo ini baru 1 tahun. Jawab Ryan. Kau Charles. Jika tidak segera meminta maaf kepada Yo. Jangan akui aku pamanmu lagi. Kampung ini bisa maju karena ayahnya Yo. Kau sekolah di sekolah dasar dan menengah itu adalah sekolah milik ayahnya Yo. Celaka jika sampai Yo mengadukan hal ini kepada Tuan Besar Jerry. Bisa hancur kampung ini kalau dia marah. Kata Ryan membuat wajah Charles kini seputih kapas. Ayah, bagaimana ini? Tanya Charles mulai ketakutan. Kini dia merasa tenggorokannya mulai kering dan panas seperti orang kehausan. Kau ini Charles. Makanya kurang-kurangi kesombongan yang ada pada dirimu itu. Jika watakmu tidak berubah, kelak kau akan celaka sendiri karenanya. Kau yang mulai, maka kau yang harus mengakhiri. Kau yang berbuat, maka pertanggungjawabkan itu. Kata ayahnya membuat Charles semakin ketakutan. Tolong aku paman, kata Charles sambil beringsut mendekati Ryan. Sebagai jawaban, Ryan hanya mengangkat bahunya saja lalu berdiri kemudian melangkah ke ruangan depan. Sama sekali tidak menghiraukan ratapan Charles. Baginya, anak sombong seperti Charles ini sesekali harus dapat batunya agar kelak tidak sombong dan arogan lagi terhadap orang lain. Pagi menjelang siang itu, selepas memakamkan jasad kakek Malik, Jerry, Clara dan yang lainnya segera bergegas ingin kembali ke Star Hill. Mereka kini berjalan di tengah-tengah perkampungan itu sambil memantau perkembangan yang sangat pesat di kampung Ryan sahabatnya itu. Tidak kusangka selama 15 tahun ini, kampungmu ini maju dengan sangat pesat Ryan. Kata Jerry. Ini semua karena kau Jer. Jika bukan karena kau yang berinvestasi di kampungku ini, mungkin kampung halamanku akan seperti dulu-dulu juga. Kata Ryan dengan ekspresi wajah berterima kasih. Ryan, aku akan ke perumahan staf untuk bersiap-siap. Kau bisa menungguku di tempat helikopter terparkir. Kata Jerry. Aku akan menunggumu di rumah ayahku. Kau bersiap-siaplah. Kata Ryan lalu berjalan mendahului mereka untuk ke rumah Tuan Morgan. Setelah mandi dan bersiap-siap, Jerry, Clara dan putra mereka Yo pun meninggalkan perumahan staf itu berjalan menyusuri perkampungan kembali untuk menuju ke rumah Tuan Morgan. Pemandangan itu biasa saja, namun menjadi luar biasa ketika Yo yang diapit oleh Jerry dan Clara sungguh tampil beda. Yo kini layaknya seperti seorang pangeran dengan memakai jas, celana dan sepatu serta memakai kacamata hitam. Penampilan yang sangat keren membuat orang kampung merasa takjub. Kini mereka saling bergosip tentang identitas Yo ini. Hal ini karena selama ini mereka menganggap bahwa Yo ini hanyalah anak hutan yang dididik oleh kakek Malik.
Setelah hampir mendekati rumah Tuan Morgan, tiba-tiba langkah mereka terhenti begitu melihat 3 orang anak sebaya dengan Yo berlutut di pinggir jalan sambil berkata, "Maafkan kami Yo. Ampuni kami Yo," kata mereka bersama-sama. Melihat adegan itu, Jerry dan Clara hanya memandang heran ke arah putra mereka satu-satunya itu. "Siapa mereka Yo?" tanya Jerry. "Mereka adalah anak-anak orang kaya yang sering menghinaku," jawab Yo. "Itu adalah urusanmu. Kau selesaikan sendiri. Ayah dan ibu menunggumu di rumah Tuan Morgan," kata Jerry lalu mengajak istrinya meninggalkan Yo dan ketiga anak yang berlutut di pinggir jalan itu. "Mau apa lagi kalian?" tanya Yo dengan ekspresi wajah sinis. "Ampuni kami Yo. Kami minta maaf atas segala perbuatan kami kepadamu selama ini," kata Jimbo mewakili kedua sahabatnya. "Aku tidak ada masalah dengan kalian. Sebaiknya jangan berbuat seperti itu." "Bagunlah," pinta Yo. "Kau memaafkan kami kan Yo?" tanya Milner. "Sudah aku katakan bahwa aku tidak ada masalah dengan kalian. Bukankah kalian menginginkan agar aku segera angkat kaki dari kampung kalian ini? Hari ini aku akan pergi agar tidak menjadi sampah di mata kalian," kata Yo. Dengan santai Yo memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana lalu melangkah meninggalkan ketiga anak yang sebaya dengannya itu. Melihat Yo yang acuh tak acuh itu membuat ketiga orang itu saling pandang. Tanpa dikomandoi, ketiga anak itu langsung membuntuti Yo yang saat ini sedang berbicara dengan 2 orang lagi anak seusia dengannya. "Harvey, Lilian, aku pamit. Mungkin aku tidak akan datang ke kampung ini lagi dalam waktu dekat," kata Yo sambil memeluk kedua sahabatnya itu. "Semoga kau selamat sampai ke tujuan," kata Harvey dengan mata merah. Selama ini dia tidak pernah berpisah dengan Yo. Bermain bersama, sekolah bersama serta belajar bersama. Hal ini yang membuat mereka sedih karena tak lama lagi akan ditinggal oleh sahabat mereka yang baik. "Kau jangan sampai melupakan kami Yo," kata Lilian. "Mana mungkin aku melupakan kalian. Kalian sangat baik kepadaku. Bukan seperti anak orang kaya itu," kata Yo sambil menunjuk ke arah Charles, Milner dan Jimbo. Begitu mereka mendengar ini, ketiga anak muda tanggung itu hanya menunduk saja. "Yo, kau sudah ditunggu. Pergilah. Hati-hati di jalan. Kelak kalau sudah tamat sekolah menengah atas, mungkin kami akan kuliah di tempat Tuan Rian kuliah dulu," kata Harvey. "Ya, aku tunggu kalian. Kelak kita akan tinggal di asrama yang sama dan satu kamar. Bagaimana?" tanya Yo. "Boleh, tapi mungkin akan berbeda ceritanya Yo. Kau dan kami berbeda jauh. Mana mungkin kau akan tinggal di asrama," kata Lilian. Yo yang tidak terlalu mengerti hanya bengong melihat ekspresi kedua sahabatnya itu. Berbeda dengan mereka yang sudah diberitahu tentang identitas Yo. Sementara Yo sendiri belum terlalu tahu siapa dirinya. Baginya adalah ayahnya orang baik. Karena itu ayahnya sangat dihormati di kampung ini. Terlebih lagi ayahnya adalah sahabat Tuan Rian. Hanya itu saja. Setelah berpamitan dan saling berpelukan, Yo pun meminta diri kepada sahabatnya. Setelah itu berlari ke rumah Tuan Morgan untuk menemui ayahnya yang berada di sana. Sambil memeluk peti kayu, Yo pun berangkat bersama orang tuanya dengan diiringi oleh puluhan pengawal. Selang berapa menit, di atas tampak puluhan helikopter menderu meninggalkan perkampungan itu menuju ke Star Hill. Bab 10. Helikopter yang terbang dari Mountain Slope itu kini mendarat di sebuah area luas di sekitar Lotus Mansion. Dari dalam kini tampak seorang lelaki dan wanita pasangan setengah baya sedang menuntun seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun menuju ke bagian depan mansion mewah tersebut. Beberapa orang berpakaian hitam kini langsung berlari membawakan payung guna melindungi pasangan suami istri dan seorang anak lelaki itu dari terik sinar matahari. "Selamat kembali ke Lotus Mansion Tuan Besar," kata mereka sambil membungkuk hormat. Semua tindakan mereka ini tidak luput dari perhatian Yo. Dia sangat heran mengapa semua orang begitu sangat hormat dan tunduk terhadap ayahnya. Namun begitu, Yo sama sekali tidak mau bertanya. Dia tetap saja acuh dan berjalan mengikuti kedua orang tuanya memasuki mansion itu. "Kumpulkan semua staf. Aku akan mengadakan rapat di Platinum Box," kata lelaki yang dipanggil dengan sebutan Tuan Besar tadi. "Segera saya laksanakan Tuan," jawab salah seorang lelaki yang sudah berumur lanjut sambil membungkuk.
Lelaki ini bernama Pero. Dia dulu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh ayahnya Yo ini. Namun kini telah bekerja sebagai kepala pengawal di Lotus Mansion ini menggantikan posisi Arslan yang selalu sibuk mengurus Dragon Empire. Pero pun langsung bergegas memberitahu kepada semua staf dan pejabat tinggi di perusahaan bahwa sore ini akan ada rapat mendadak bertempat di Lotus Mansion. Sementara itu, dari luar tampak dua unit mobil saling berlomba menuju area parkir Lotus Mansion tersebut. Setelah parkir, tampak dua pasangan tua saling sikut untuk saling mendahului memasuki mansion. Dua lelaki tua berusia 60-an ini bernama Draco dan Syam. Mereka ini adalah sahabat sejak masih muda dulu. Aku duluan Syam, dia cucuku, kata Draco sambil menyikut rusuk Syam. Sama saja, dia juga sudah aku anggap sebagai cucuku. Balas Syam sambil mendorong Draco hingga terhuyung-huyung. Setan, aku duluan. Alah bodoh amatlah. Siapa cepat dia dapat. Kedua wanita yang juga sudah kelihatan tua saling pandang melihat kelakuan dua lelaki tua yang saling sikut di depan mereka itu. Lihatlah Roxana, kelakuan kedua manusia tengik itu tidak pernah berubah dari dulu, kata seorang wanita di sebelahnya. Biarkan saja, mereka ini orang tua yang tak tahu diri. Tidak sadar kalau sudah diintai malaikat maut, jawab Roxana sambil tertawa. Mereka berdua lalu tertawa bersamaan. Tiba di pintu. Kembali terjadi pertengkaran antara kedua orang tua itu. Hayo siapa duluan? Kau atau aku? Tanya Draco. Aku lebih tua 2 hari darimu. Berarti aku duluan. Jawab Syam. Hanya 48 jam saja kau lebih tua dari aku. Setan kau. Aku duluan. Yang tua harus mengalah dengan yang muda. Oh, tidak bisa begitu. Yang muda harus menghormati yang tua. Pertengkaran yang tak berkesudahan itu akhirnya menarik perhatian seorang pemuda tanggung berusia sekitar 15 tahun. Dengan rasa penasaran dan menahan tawa, pemuda itu pun langsung melangkah mendekati kedua orang tua yang berdebat itu. Maaf kek, mengapa kalian bertengkar di sini? Apa tidak malu dilihat sama banyak orang? Tanya pemuda itu. Diam kau anak bau bawang putih, kata Draco. Namun dia segera terdiam lalu kembali memandang ke arah wajah anak tadi. Hei Syam, coba kau lihat wajah anak itu. Bukankah dia mirip dengan putriku Clara? Tanya Draco membuat Syam pun terpaksa harus memandangi wajah anak itu. Jika aku perhatikan, anak ini sangat mirip dengan Jerry. Balas Syam sambil terus memperhatikan anak itu dari atas hingga ke bawah. Mirip Clara. Coba kau perhatikan jidatnya yang seperti jidat orang ngeyel itu. Kata Draco. Hidungnya mirip Jerry. Kata Syam pula. Jidat kataku Syam. Bukan hidung. Bentak Draco dengan kesal. Potongan tubuh yang bagus. Susunan tulang yang kokoh. Tidak salah lagi. Dia pasti anak Jerry. Kata Syam. Bodohmu tak habis-habisnya. Aku tanya jidat. Kau malah kemana-mana. Kata Draco mengomel panjang pendek. Heh anak bau bawang putih. Kemari kau. Kata Draco sambil melambaikan tangannya. Pemuda berusia 15 tahun itu pun segera mendekati kedua orang tua yang masih saja bertengkar itu. Siapa namamu heh? Tanya Draco. Nama saya Yo. Kek. Jawab anak itu. Yo. Yo apa? Apakah kau tidak memiliki nama belakang? Tanya Draco lagi. William kek. Nama lengkapku Yo William. Jawab anak bernama Yo William itu. Sah. Tak salah lagi. Dia adalah cucuku. Heh anak bau bawang putih. Apakah kau diasuh oleh Paman Malik? Benar kek. Tapi kalekku itu sudah meninggal. Jawab Yo dengan raut wajah berubah mendung. Yah, aku turut berduka dan menyesal karena tidak sempat melihatnya ketika masih hidup. Sekarang di mana ayahmu? Ada di dalam. Jawab Yo. Panggil ayahmu kemari. Katakan Draco dan Tuan Syam di sini. Baik kek, kata Yo tadi lalu segera bergegas menemui Jerry yang sedang menghibur Clara karena masih sedih ditinggal kakek Malik. Ayah, ada dua orang tua aneh bernama Draco dan Syam di luar. Mereka menyuruhku untuk menyampaikan kepada ayah bahwa mereka ada di sini. Mendengar anaknya menyebut Draco dan Tuan Syam sebagai dua orang tua aneh, Jerry dan Clara yang tadi menangis berdua mendadak saja tertawa terbahak-bahak. Jaga bicaramu nak, mereka itu adalah kakekmu. Orang tua yang bernama Draco itu adalah ayah ibumu ini, kata Jerry.
Jadi, ayo kita temui mereka. Ajak Jerry kepada istri dan anaknya. Jerry, kemari kau. Lihat anakmu ini sama sekali tidak menghormati aku. Bentak Draco ketika Jerry, Clara dan Yo sudah berada di depan mereka. Yo, cepat beri hormat kepada kakekmu, kata Clara. Yang mana Bu? Apakah yang kurus dan menyeramkan ini atau yang suka tersenyum namun menakutkan itu? Tanya Yo. Anak goblok, tidak ada bedanya, bentak Draco dengan gusar. Yo memberi hormat kepada kakek berdua, kata Yo sambil membungkuk. Nah begitu seharusnya. Sekarang pergi temui nenekmu dan beri juga hormat, bentak Draco. Yo memberikan salam hormat kepada nenek berdua, kata Yo. Hehehe, ternyata kita sudah tua Roxana. Lihatlah cucu kita sudah lajang seperti ini, kata Nyonya Syam. Bu, jika kakek Draco adalah ayah ibu, lalu apakah kakek dari ayah bernama Syam ini? Tanya Yo. Bukan, aku tidak pantas disebut ayah oleh seorang tuan besar, kata Tuan Syam sambil menolak dengan gestur. Lalu, tampak anak itu mengerutkan keningnya. Begini Yo, kakekmu dari sebelah ayah sudah lama meninggal. Saat itu ayahmu ini baru berumur 1 hari. Jawab Draco sambil memeluk anak itu. Mengapa bisa meninggal kek? Apakah sudah sangat tua seperti kakekku di Mountain Slope? Tanya Yo. Bukan, kakekmu dulu meninggal bahkan lebih muda dari usia ayahmu yang sekarang ini. Penyebabnya adalah, dia dibunuh oleh salah satu saingan bisnisnya. Jawab Draco. Dek, berdebar juga jantung Yo mendengar penjelasan dari kakeknya ini. Bersambung.